Bu Lorena, bagaimana Ibu Lorena begitu ya memaknai konsep mobilitas berkelanjutan dalam konteks bisnis transportasi darat di Indonesia saat ini, Ibu? Ya, mungkin saya boleh memberikan penjelasan secara komprehensif dulu ya. Boleh, silakan Ibu. Transportasi darat sampai saat ini tetap memakan porsi terbesar untuk memberikan layanan transportasi pergerakan orang dan barang di Indonesia. Mayoritas pelayanan itu masih menggunakan angkutan jalan raya. Itu yang terbesar Indonesia, karena itulah yang paling mampu membawa orang dan barang ke poin yang paling mendekati poin tujuan terakhir. Jadi itu sangat krusial. Apapun moda transportasi di dunia ini, di Indonesia, kalau tidak ada transportasi darat, mereka tidak bisa sampai ke poin yang paling tujuan terakhir. Jadi boleh kita bangun lah ya kapal besar, pesawat besar, apapun yang hebat-hebat kereta api, tapi apabila tidak didukung oleh angkutan jalan raya, darat yang mumpuni, dan juga didukung oleh supportingnya seperti tadi yang Mbak sampaikan adalah teknologi, tentu tidak akan memberikan layanan yang efisien, efektif, dan memang seperti yang diharapkan, dan mampu menjawab kebutuhan yang memang banyak sekali terjadi perubahannya sejak terjadi COVID. Nah, Lorena sendiri tentunya sejak pasca COVID ini kita juga harus berbenah diri ya. Karena pertama-tama kita tahu bahwa kemampuan masyarakat juga berubah. Ya, terjadi penghematan masyarakat dalam berpergian karena resourcesnya mereka juga berkurang. Kedua juga preferensinya jadi berubah. Ya, tren juga berubah. Dalam segala hal saya rasa, tidak hanya dalam hal memilih bagaimana mereka berpergian. Ya, tapi kembali lagi tadi karena memang angkutan jalan raya ini, darat ini tetap memang merupakan keharusan, itu merupakan kekuatan dari kami. Nah, untuk bagaimana kekuatan ini tidak hanya menjadi sebuah kekuatan, tapi memang memberikan nilai tambah kepada Lorena, tentunya ada beberapa hal yang harus kita gunakan dan kita pertajam dengan strategi yang benar-benar dapat dilakukan dan memberikan nilai tambah tidak hanya kepada masyarakat tapi tentunya kepada investor kami, pemegang saham kami dan kepada perusahaannya. Pertama-tama ya itu adalah teknologi. Teknologi itu memang harus dipertajam, tidak hanya kepada kami. Dan teknologi itu tidak hanya kami gunakan dengan kami sendiri. Sekarang ini memang harus ada namanya teknologi yang berkolaborasi. Bagaimana kita sharing teknologi yang kami miliki dengan partner-partner kami. Sehingga juga bebannya itu tidak berat. Begitu. Dan akhirnya juga saling menguntungkan, saling melengkapi. Itu yang pertama-tama. Yang kedua, kita juga harus melakukan suatu strategi yang sangat menurut saya adalah krusial dengan instansi-instansi terkait. Karena begini, persaingan juga tetap tajam. Jumlah yang melayani ini kalau datanya perhubungan, jumlah bus itu tidak berkurang jauh. Tapi penggunanya itu juga cukup berkurang begitu ya. Sedangkan sekarang ini banyak sekali orang berpergian termasuk kemarin kita lihat waktu Lebaran tetap menggunakan kendaraan roda 2. Begitu. Nah, arti kita mesti harus cerdas bagaimana kita juga berkolaborasi dengan instansi-instansi terkait untuk kita mengambil pangsa-pangsa pasar yang ada. Dan yang kita sekarang juga banyak kejar adalah jarak yang tidak terlalu jauh. Karena kalau jarak yang terlalu jauh, orang banyak menggunakan sekarang pesawat karena memang harganya pesawat juga ya atau kereta api. Jadi kita juga cukup cerdas dalam berkolaborasi ini, tidak hanya berkolaborasi saja, tapi kita juga gunakan juga suatu analisa dalam hal routing ya, kita routing tujuan-tujuan kita. Yang ketiga tentunya kita juga melihat bagaimana kita punya kendaraan. Kendaraan-kendaraan kita itu tidak bisa lagi kita menggunakan hanya kendaraan yang seperti dahulu kala. Memang saat ini belum signifikan langsung semuanya bisa diperbaharui. Tapi menjadi target kami dari 2024 dan ke depannya ini diadakan peremajaan yang menggunakan kendaraan-kendaraan teknologi up to date yang tentunya sebenarnya kalau kita hitung cost-nya itu bisa lebih efisien. Namun tentunya di sini memerlukan peran pemerintah. Tadi kita lihat ya, kendaraan listrik. Kenapa belum dapat diserap secara besar-besaran oleh publik begitu kan, walaupun sudah ada insentifnya ya. Kenapa? Karena tidak secara komprehensif dipersiapkan A sampai Z-nya untuk dipergunakan. Ya, ekosistemnya tidak ada begitu. Kalau kami ya pakai listrik, kalau jarak jauh. Nanti kalau di tengah jalan tidak ada rechargingnya, bagaimana? Kalau ada permasalahan tengah jalan, apakah ada tenaga ahlinya untuk memperbaikinya? Kurang lebih hal-hal seperti itu harus dipikirkan secara lengkap. Jadi ekosistem juga penting, juga support, insentif dan juga
juga secara kebijakan juga itu mesti lihat kembali. Nah tadi yang menarik Bu Lorena mengatakan bahwa adanya kolaborasi di bidang teknologi ya Bu. Boleh didetailin lagi nggak sih Bu? Ya sebenarnya dengan contohnya kita kerjasama dengan Traveloka ya. Dengan Traveloka. Traveloka itu kan sekarang ini dia tidak hanya sebagai institusi untuk menjual servis layanan. Banyak hal lain yang mereka juga tawarkan. Dan mereka itu juga cukup cukup kreatif ya. Untuk bisa duduk bareng apabila kita memiliki suatu ide, kita bisa ngobrol sama mereka, berdiskusi, how about we do A, B, and C, or we create something different daripada yang sebelumnya sudah kita gunakan. Hal-hal tersebut itu sebenarnya sudah bisa mereka lakukan. Apalagi mereka kan sekarang perusahaannya juga cukup giant ya, cukup giant. Dan saya percaya mereka juga mendukung, menurutnya partner-partner mereka untuk bisa lebih mampu lagi menjawab apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Baik. Nah Bu Lorena, saat ini kan pemerintah nampaknya sedang fokus kepada pengurangan emisi gas karbon, kemudian juga lagi galak-galaknya nih untuk ayo kita lebih ramah lingkungan, berkelanjutan dan juga electric vehicle. Nah dari sisi Lorena sendiri Bu, bagaimana Anda melihatnya? Apakah ini kemudian menjadi tantangan atau malah menjadi tekanan atau seperti apa? Atau malah menjadi peluang begitu Bu? Saya melihat bahwa sebenarnya ini merupakan hal yang baik ya. Saya sangat mendukung segala sesuatu yang bertujuan untuk membuat bagaimana quality of life itu menjadi lebih baik. Karena terus terang ya, dengan kemacetan yang semakin luar biasa ini, ya polusinya juga semakin meningkat. Kita juga paham jumlah orang-orang yang sakit di Jakarta ini juga meningkat, ya kan. Penyakitnya juga semakin ya tidak yang gampang-gampang, tambah penyakit yang cukup kronis begitu ya. Tentunya kita juga ingin dong bagaimana juga kualitas hidup ini lebih baik sehingga penyakit-penyakit yang kronis itu tidak ada. Tapi kembali lagi saya bilang kalau misalnya ada suatu kebijakan jangan hanya step pertama atau step kedua, tapi harus komprehensif, ekosistem, polisinya juga mendukung, ada insentif. Tapi maksudnya bukan insentif hanya diberikan. Kadang-kadang mereka mengatakan, oh pengusaha hanya ingin insentif supaya gampang. Bukan gampang. Bagaimana memang suatu manajemen itu mampu melaksanakannya secara profesional dan secara profitable juga ya, namanya juga berusaha. Semua orang ingin ada profitnya begitu ya. Dan juga tentunya mengedepankan safety begitu. Dan ini harusnya menurut saya bisa duduk bareng dan bukan hal yang terlalu sulit. Karena negara lain sudah bisa membuat hal seperti itu begitu. Dan dengan teknologi ini sekarang anything you can read, you can learn, you can discuss. Gampang sekali begitu. Nah ini pertanyaan lanjutan saya Bu Lorena. Saya juga penasaran, apakah sudah pernah duduk bersama dengan government atau pemerintah begitu? Dan kalau sudah pernah, sudah sejauh mana? Ya, oke. Saya masih menunggu sih untuk diundang. Masih menunggu, Saya berharap sebenarnya kan kemarin sudah diangkat ya Dirjen Perhubungan Darat yang baru, pejabat-pejabat yang baru dari Kementerian Perhubungan. Ya, dan juga kementerian-kementerian yang lain. Karena sebenarnya kalau kita berbicara transportasi tidak hanya satu kementerian saja. Banyak terkait dengan perindustrian, perdagangan, begitu. Kita harus duduknya bersama-sama. Tapi yang pertama-tama saya sangat berharap kita bisa diundang duduk bersama-sama dengan Kementerian Perhubungan dan berikutnya dengan dinas-dinas perhubungan yang terkait. Karena kan kalau kita, apalagi kami ya, antar kota, antar provinsi atau antar kota dalam provinsi, sangat terkait dengan instansi pemerintah lainnya yang tidak hanya di pusat saja atau di Jakarta saja, tapi dengan daerah-daerah lainnya begitu. Berarti duduk bareng itu memang sangat diperlukan ya? Ya, sangat diperlukan. Apalagi dengan keadaan yang menurut saya agak kurang baik-baik saja.